Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kita kali ini, di mana terlihat Jigar sedang mencari Gopi, akan tetapi Jigar belum menemukan Gopi. Sementara di gurun nampak terlihat Gopi sedang tertidur di tumpukan jerami. Gopi terbangun dan bergumam, "Aku harus meneruskan perjalananku untuk mencari suamiku." Gopi mulai berjalan. Sementara suaminya Ahem ia sedang berada di dalam gudang. Di sisi lain di rumah Modi, Kokila ia sangat begitu kesal karena ia belum mendapat kabar tentang keberadaan Gopi dan Ahem. Kokila ia sangat begitu terpukul dengan kehilangannya Gopi dan Ahem. Lalu Kokila pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi untuk menanyakan dan mengetahui kabar tentang keberadaan Gopi dan Ahem. Semua keluarga menghentikan Kokila karena keadaan Kokila yang masih drop. Itu semua diakibatkan dengan hilangnya Gopi dan Ahem. Akan tetapi Kokila pun tidak menghiraukan itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya Kokila pun sampai di kantor polisi. Kokila bertanya tentang perkembangan keadaan Ahem dan Gopi. Akan tetapi aparat kepolisian tidak melanjutkan untuk mencari Gopi dan Ahem. Parat yang mendengar semua itu ia sangat begitu murka. Parat dengan emosional ia berkata kepada polisi, mengapa mereka semua tidak melanjutkan untuk mencari Gopi dan Ahem. Sementara Kokila ia begitu kaget dengan semua ini. Cirat mencoba menenangkan Parat, sementara polisi ia mencoba menjelaskan bahwa rekan kerja Ahem lah yang ingin menutup tentang pencarian Ahem. Semua anggota keluarga Modi sangat terkejut di saat mendengar semua itu. Kemudian Kokila pun berkata dengan emosinya bahwa Ahmad Dahlan lah dibalik penculikan Gopi dan Ahem. Sementara Gopi ia terus mencari Ahem. Nampak terlihat Gopi sedang bertanya ke salah satu warga. Di saat bersamaan, ada beberapa preman yang sedang mengejar Gopi. Namun para preman itu terhalang oleh bus yang melaju. Tiba-tiba ada seseorang yang mengulurkan tangannya dari dalam bus itu kepada Gopi. Dan ternyata itu adalah Jigar. Gopi dengan emosional ia memeluk Jigar dan menangis sedih. Jigar berkata, "Gopi, apa yang kamu lakukan ini sangat berbahaya untuk kandunganmu." Gopi menjawab, "Tidak Jigar, aku tidak bisa diam, sementara Ahem ia sedang diculik." Sementara di dalam gudang, Ahem nampak terlihat begitu lemah. Amat begitu sangat emosi kepada Ahem. Tiba-tiba anak buah Amat datang dan berkata bahwa ia gagal menculik Gopi. Amat yang mendengar perkataan anak buahnya itu ia sangat begitu murka. Lalu ia pun meminta anak buahnya itu untuk mencari Gopi kembali. Sementara di rumah Modi, para keluarga sangat begitu kaget di saat ia mengetahui jikalau dalang dibalik semua penculikan Gopi dan Ahem adalah Amat. Sementara Rasi ia terus menghubungi Jigar tetapi ponsel Jigar tidak aktif. Rasi terus mencoba menghubungi Jigar dan akhirnya pun terhubung. Rasi berkata, "Suamiku, bagaimana keadaanmu? Apakah Gopi dan Ahem sudah ketemu?" Belum saja Rasi mendapat jawaban dari Jigar, tiba-tiba panggilan mereka terputus. Kokila begitu sangat mengkhawatirkan Gopi dan Ahem. Kokila berkata, jikalau terjadi sesuatu dengan Ahem dan Gopi, maka dia sendiri yang akan membalasnya. Lalu Kokila berjalan ke arah kuil. Ia berkata di hadapan Kanaji dengan sangat begitu emosional. Kokila ia kecewa kepada Kanaji yang tidak membantunya. Semua anggota keluarga yang mendengar semua perkataan Kokila, mereka semua hanya bisa terdiam dan bersedih. Kokila ia terus berteriak di hadapan Kanaji dan pada akhirnya ia pun ngagoler.
ya pingsan. Semua anggota keluarga kaget melihat kondisi Kokila. Sementara di dalam gudang, Ahem ia mulai sadarkan diri. Ahem melirik ke arah Aman yang sedang menghubungi seseorang. Ahem mencoba mengambil sebuah kayu. Lalu Ahem memukul Aman dari belakang hingga membuat Aman pun ngagoler. Lalu Ahem pun menghajar Aman habis-habisan. Ahem berhasil meloloskan diri. Di sisi lain, semua anggota keluarga Modi sudah sampai di rumah sakit. Semua anggota keluarga bersedih melihat keadaan Kokila. Kokila sedang melakukan serangkaian pemeriksaan. Beberapa saat kemudian, dokter mengatakan bahwa Kokila sedang kritis dan di dalam keadaan koma. Semua anggota keluarga yang mendengar semua itu pun mereka bersedih. Sementara Rasi, ia berkata di hadapan Kanaji bahwa dirinya harus bisa membantunya agar Kokila bisa sembuh dan Ahem dan Gopi segera kembali. Di tempat lain, Ahem terus berlari dari kejaran Aman dan anak buahnya. Ahem ia lompat dari atas jurang sambil ia memanggil nama Gopi. Karena ikatan cinta dan batin yang sangat kuat, Gopi pun mendengar suara Ahem. Sementara di rumah sakit, Kokila nampak terbaring lemah. Dokter memeriksa keadaan Kokila, namun keadaan Kokila masih dalam keadaan koma. Kinjal dan semua anggota keluarga merasa sangat terpukul dengan keadaan Kokila yang masih kritis. Bahkan dokter pun berkata bahwa keadaan Kokila semakin hari semakin memburuk. Sementara Ahem ia gogoleran di atas jurang. Aman yang melihat Ahem masih hidup, ia pun segera mengejar Ahem kembali. Sementara di rumah sakit, Kokila bergumam memanggil nama Gopi. Sementara Cirat, ia sedang menghubungi polisi agar segera mencari Ahem dan Gopi kembali. Sementara Ahem ia terus berlari dari kejaran Aman. Gopi yang sedang ada di dalam bus itu ia tidak menyadari kalau suaminya Ahem ada di bawah jembatan itu. Sementara di rumah sakit, Kokila terbangun dan menangis histeris, terus memanggil nama Ahem. Semua keluarga menenangkan Kokila. Sementara Ahem ia terus berlari mencoba mengejar bus itu. Aman dan anak buahnya terus mengejar Ahem. Ahem hampir sampai menggapai bus itu, namun Ahem tisoledat hingga membuat Ahem gogoleran di jalanan. Ahem berteriak memanggil nama Gopi. Gopi yang ada di dalam bus itu berteriak memanggil nama Ahem. Gopi tak menyadari jikalau Ahem ada di dekatnya. Kemudian Ahem nangtung lagi dan ia pun mulai berlari. Sementara Gopi ia berkata kepada Jigar bahwa Gopi mendengar suara Ahem. Namun Jigar menjelaskan bahwa semua itu hanya halusinasi Gopi saja. Tiba-tiba saja Gopi merasakan nyeri pada kandungannya. Jigar ia sangat kaget melihat itu. Salah satu penumpang berkata bahwa Gopi akan segera melahirkan. Jigar semakin bingung dibuatnya. Jigar berkata kepada salah satu penumpang itu, apakah di sekitar sini ada rumah sakit? Namun penumpang itu menjawab bahwa di sini tidak ada rumah sakit. Gopi terus menjerit merasakan sakit di perutnya. Gopi berteriak meminta berhenti kepada Pak Supir. Seketika saja bus itu langsung berhenti. Jigar dan kedua wanita itu mencoba membantu Gopi. Di saat bersamaan, Gopi melihat Ahem akan menaiki bus itu. Sontak saja Gopi langsung memanggil Ahem. Ahem yang melihat suara Gopi ia ngaliek dan benar saja. Mereka berdua pun akhirnya ditemukan. Tiba-tiba Aman dan anak buahnya langsung menarik Ahem. Gopi yang melihat suaminya akan dihajar oleh beberapa preman, ia pun seketika saja langsung pingsan tak sadarkan diri. Kemudian Ahem dan Jigar melawan Aman dan anak-anak buahnya.
Sementara Gopi, ia merasakan sakit amat sakit di perutnya. Ahem dan Jigar akhirnya berhasil mengalahkan Amen dan anak buahnya, hingga membuat semua orang-orang jahat itu pun ngagoler. Sementara Gopi, ia sangat tidak kuat menahan rasa sakit di perutnya. Beberapa wanita pun akhirnya menolong Gopi. Di saat bersamaan, datanglah sekeliling unta dan menghampiri Gopi. Beberapa saat kemudian, Ahem pun akhirnya datang. Gopi berkata, "Ahem, aku tidak ingin berpisah denganmu lagi." Ahem menjawab, "Iya Gopi, istriku, kita akan selalu bersama." Gopi terus menjerit menahan semua rasa sakit itu. Ahem begitu sangat khawatir melihat kondisi Gopi. Sementara di rumah sakit, Kokila terus bergumam memanggil nama Gopi, Ahem, dan Jigar. Semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.